itu dalam bermasyarakat itu harus seperti itu. Usahakan kita kalau bisa dalam bermasyarakat itu begitu, ya. Jadi ketika ada orang punya salah, boleh kita menegurnya dengan nasihat yang baik, mungkin dengan doa atau dengan cara yang halus dan sebagainya, itu bagus, ahsan gitu. Akan tetapi keadaan hati kita ini jangan sampai ada kebencian. Bagaimana supaya hati kita tidak ada kebencian kepada orang-orang yang pernah melakukan keburukan, kejahatan yang nampak pada diri kita? Maka kita harus yakin caranya adalah itu tadi, yang cara ulama tadi. Bagaimana? Tanamkan di hati kita bahwa setiap orang punya kebaikan masing-masing, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, gitu. Dengan adanya prinsip tersebut, dengan adanya kita punya prinsip seperti itu di dalam hati kita, sehingga ketika kita melihat keburukan orang lain, kita langsung, oh ya, dia punya kebaikan. Mungkin ada kebaikan yang udah kita nampak, atau kebaikan yang belum kita nampak, kayak gitu. Sama halnya seperti ini, sama halnya seperti ini. Ketika kita melihat keburukan orang lain, ya sebenarnya kita juga punya keburukan tapi nggak nampak, gitu. Kita pintar dan cerdas untuk menyembunyikan keburukan itu, dan mereka yang menampakkan keburukannya, mereka nggak bisa menyembunyikan itu. Yang boleh jadi itu adalah bentuk teguran dari Allah juga untuk kita, gitu. Nih, Allah lagi ngasih cermin buat kita supaya kita jadi introspeksi. Nah, dengan adanya kayak gitu, jadi kita bisa legowo dengan keadaan orang-orang yang punya keburukan dan kesalahan. Di akhir zaman tuh begitu sekarang. Prinsipnya begitu. Salah dikit ngomong, walaupun itu mungkin niatnya bercanda atau menghibur atau gimana, yang dibicanda ini dia nggak terima atau kayak gimana, bisa fatal loh. Dan itu bisa panjang. Itu yang terjadi sekarang di akhir zaman, begitu emang. Jangan ucapan, tingkah laku kita, gitu. Ya Allah, itu fatal. Jadi gimana? Nah, jadi menyikapinya adalah kudu hati-hati, gitu. Hati-hati di dalam berucap, hati-hati di dalam bertindak. Imam Syafi'i mengatakan diamku adalah jawaban dari segala apa yang kamu inginkan. Cakep gak? Tuh, Imam Syafi'i itu. Jadi Imam Syafi'i kalau lagi di dalam kerumunan banyak orang, terus orang-orang ini pada mengharapkan Imam Syafi'i ngomong, gitu. Tapi kan sebagian orang-orang juga mengharapkan Imam Syafi'i bicara untuk mendapatkan manfaat dari Imam Syafi'i. Ada juga orang yang mengharapkan Imam Syafi'i bicara supaya kepleset. Nah, dari hal kayak gitu, jari mudorotnya ada. Akhirnya Imam Syafi'i milih diam, sambil mengatakan ketika didesak, kenapa kau diam ya Imam Syafi'i? Diamku adalah jawabanku untuk pertanyaan-pertanyaan yang mereka yang mengharapkan jawaban. Ajib nggak? Gitu. Tapi bukan berarti kita lagi dalam perkumpulan terus diam, ya nggak gitu juga. Ngobrol mah ngobrol aja, cuman ditata obrolannya dan hati-hati ketika dalam bercanda. Bercanda lepas aja, tapi kalau misalkan yang diajak bercandanya juga ingin bercanda, gitu. Inilah daripada segelintir nasihat daripada ulama menghadapi daripada hiruk pikuknya akhir zaman, gitu ya. Yang terpenting adalah kejujuran hati aja intinya, gitu. Yang terpenting adalah kejujuran hati kita kepada Allah, gitu. Boleh kita mengatakan saya tidak benci pada dia, kita nggak tahu hati kita kepada Allah kayak gimana. Boleh kita mengatakan saya cinta sama dia, tapi hati yang sebenarnya kita kepada Allah gimana, gitu kan. Boleh juga kita kelihatannya kayak orang kesel benci, tapi hati kita kepada dia sebenarnya di hadapan Allah seperti apa. Itu deh yang manfaat sekarang, ya. Kejujuran hati kita aja bagaimana. Dan kalau sudah jujur, buktikan.